bahwa alhamdulillah di antara sekian banyak sekolah di Sulawesi Selatan, salah satu di antaranya SMP Negeri 3 itu meraih prestasi namanya Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Kami ada tempat sampah yang bisa bicara. Maksudnya gimana tuh tempat sampah yang bisa bicara? Tempat sampah yang bisa bicara itu maksudnya seperti begini. Misalnya ketika kita mau buang sampah, itu ada sensor dari tempat sampah. Sensornya bilang terima kasih atau silakan buang. Berbagai sarana prasarana kami sudah siapkan. Bagaimana guru mengajar paperless. Seperti apa itu? Paperless itu tidak terlalu pakai kertas lagi. Itu kan menjaga lingkungan juga. Mengurangi kertas, ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan juga. Nah, kami alhamdulillah sudah punya smart board. Itu kami maksimalkan pemanfaatannya oleh guru-guru pada saat mengajar, sehingga betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi Fat Media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika. Tentunya kali ini sangat spesial pemirsa Berita Kota Makassar, karena biasanya kita ada di studio 1 Berita Kota Makassar, tapi kali ini kita ada di studio podcast di SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gaul nomor 11. Luar biasa sekali karena sekolah ini punya tempat produksi podcast juga yang katanya baru-baru sudah diresmikan sama Pak Wali Kota Makassar. Luar biasa sekali ya, ada mengikut zaman ya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk saya akan memperkenalkan dua narasumber yang di samping saya ini pemirsa. Assalamualaikum Pak Dr. Andes Kaswadi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Makassar. Dan di sampingnya ada juga kakak yang cantik banget pada hari ini, Ibu Atahira SPDGR selaku tim Adiwiyata ya Kak ya. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, kali ini di podcast kita akan membahas mungkin sampai 3 pembahasan ya, karena kita akan membahas back to school yang dimana anak-anak hari ini pertama sekali balik sekolah, terus terkait dengan ada penghargaan, ada prestasi yang didapatkan bagi sekolah SMP 3 Makassar ini tentang Adiwiyata, makanya kita menghadirkan tim Adiwiyata langsung. Terus juga untuk program selanjutnya, inovasi-inovasi apa aja yang mungkin akan dirancang atau sudah ada terus mau dilaksanakan. Nah, Oke, kita akan bahas pertama. Tapi sebelumnya saya penasaran Pak, ini studio podcastnya Pak, ini sangat membanggakan pasti di SMP 3 Makassar. Iya, betul. Karena ini kan ini karya dari siswa. Jadi memang siswa kami lihat memiliki potensi, apalagi di zaman now ini. Ya, zaman now. Karena butuh sarana seperti ini untuk mengaktualisasi diri. Iya, nah katanya ini sudah diresmikan sama Pak Wali. Betul. Berarti ini sudah baru ya Pak ya? Nah, baru sekali. Udah jalan berapa lama nih Pak? Ya baru kurang lebih 4 bulan ini ya. 4 bulan. Ya. Oke, itu ada maksudnya ada saran dari para siswa-siswi atau dari Pak Kaswadi sendiri bersama guru-guru yang lain yang kayaknya kita buat sudah podcast? Iya, jadi memang awalnya kami melihat potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi ada memiliki kemampuan di public speaking, memiliki kemampuan dalam podcast dan lain sebagainya. Kami melihat, wah ini bagus sekali kalau kita buatkan sebuah sarana di mana mereka bisa menyalurkan bakat-bakat mereka. Dan memang sudah digunakan pada para siswa-siswi untuk produksi di sini. Iya, jadi siswa beberapa segmen ini sudah melakukan berbagai kegiatan, bahkan kadang-kadang menghadirkan narasumber dari luar negeri. Oh, luar negeri? Iya. Wah, luar negeri, tapi tadi ada spasi ya Pak, ternyata luar negeri. Iya. Luar biasa. Iya, jadi ada dari luar negeri, ada juga dari lokal, bahkan Pak Wali Kota juga pernah jadi sebagai narasumber di sini. Narasumber di sini, yang jadi hostnya siswa di sini Pak? Siswa sendiri. Wah, keren ya Pak ya. 4 bulan berjalan sudah mulai produksi, memuaskan Pak? Ya, alhamdulillah, jadi anak kita semangat, jadi ini anak kita ini berkarya, mereka sendiri yang buat karya-karya untuk apa kira-kira yang cocok, termasuk alumni-alumni yang sudah tamat bisa dihadirkan sebagai narasumber di sini dari Madipalo. Oke, luar biasa, keren. Berarti selama libur kemarin nggak ada produksi ya Pak ya? Iya, karena anak-anak kita kan kita berikan kesempatan dan keluarga untuk berlibur. Biarlah nanti setelah libur baru kembali aktivitas termasuk hari ini. Oke, luar biasa, keren nih. Nama
nama podcastnya SMP 3 Makassar doang? SMP bangku sekolah. Oh, bangku sekolah. Soalnya banyak bangku di sini Pak ya? Iya, bangku ya, namanya. Oke. Bisa di-visit di YouTube-nya. Oh iya. SMP Negeri 3 Makassar. Oke, nanti kita lihat di YouTube-nya SMP 3 Makassar ya. Oke, nah ini Pak yang akan kita bahas kali ini terkait dengan kemarin sudah libur. Udah berapa lama kemarin liburnya ini Pak? Ini ada kurang lebih 10 hari lah. 10 hari. Iya. Itu lama ya Pak ya? Lumayan lama. Lumayan lama setelah terima rapor. Anak-anak kita ada yang berlibur di luar kota, Oke. ada yang mungkin dengan keluarga, Oke. dan ada mungkin yang tidak kemana-mana. Kalau Bapak liburan nggak? Kalau saya liburan, Liburan. ya sempat keluar kota juga. Oke, Ibu juga liburan? Iya, liburan. Baru tadi subuh sampai. Bu, baru tapi langsung masuk ya. Harus dong Pak Ibu ya. Oke, nah terkait dengan back to school di SMP 3 Makassar seperti apa hari ini di tema back to school? Ya, jadi tepat hari ini tanggal 5 Januari 2026. Memang ini kan sesuai edaran Pak Menteri bahwa ini adalah hari pertama masuk sekolah di semester genap tahun 2026. Oke. Ada beberapa penyampaian Pak Menteri di mana di momen back to school ini, hari pertama sekolah ini ya bagaimana kita semua membangun komitmen bersama dengan new spirit atau semangat baru. Semangat baru, betul. Ya, artinya tahun 2026 ini berharap lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian di samping itu ya tentunya memperkuat sikap optimis. Ya, jadi kita harus optimis, jangan pesimis. Apa yang telah dijalani pada tahun sebelumnya, kita lebih optimis untuk lebih meningkatkan. Kemudian begitu juga buat anak-anak kami memiliki motivasi untuk selalu berprestasi, di mana mereka itu kan sudah memiliki cita-cita. Bagaimana meraih cita-citanya ya tentu dengan berbagai macam prestasi yang tentunya dilakukan. Dan kemudian ini juga penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan pengukuhan nilai-nilai karakter yang positif itu juga kami harapkan. Itu terkait dengan himbauan dari Pak Menteri langsung akan diaktualisasikan di SMP Negeri 3 Makassar ini. Bagaimana pagi hari ini Pak? Anak-anak udah masih banyak yang berlibur atau banyak yang datang nih? Jadi tadi waktu upacara kami awali dengan upacara kami untuk mengidentifikasi siswa yang sudah hadir dan ada juga beberapa yang belum hadir disebabkan mungkin karena capek ya. Berlibur, ada yang sakit. Ya, jadi tadi sudah diidentifikasi, lalu kemudian diberikan motivasi dari kami selaku kepala sekolah, dari guru, wali kelas untuk memberikan motivasi. Himbauan khusus Pak Kepala Sekolah kepada para siswa-siswi setelah libur ini apa? Ya, jadi kami menghimbau kepada anak-anakku semua yang hebat bahwa setelah kita berlibur, merehat sejenak, ya mungkin karena selama 1 semester yang lalu kita giat belajar, ujian juga Pak. Ujian, lalu kemudian sudah terima rapornya. Kita sekarang kembali memulai aktivitas kita di semester genap ini dengan penuh semangat dan optimis untuk masa akan datang. Guru-gurunya juga semangat. Termasuk guru-guru. Biasa guru-guru kami tadi di upacara juga hadir untuk melaksanakan upacara. Iya, langsung rapat ya tadi Pak ya? Iya, kami lanjutkan dengan rapat untuk memperkuat komitmen bersama. Memang di sini langsung gercep gerak cepat. Iya. Luar biasa. Nah, terkait dengan ini kan tahun baru, tapi katanya kita mendengar ada prestasi terbaru juga, penghargaan yang baru-baru didapatkan membanggakan di SMP Negeri 3 Makassar. Apa tuh Pak? Boleh di-spill dong? Oh iya, jadi ini menjadi kado akhir tahun sebenarnya. Kado akhir tahun. Tapi kita bahas di awal tahun. Iya, tapi kita bahas di awal tahun karena ya kita baru sempat ini untuk ketemu. Betul. Bahwa alhamdulillah di antara sekian banyak sekolah di Sulawesi Selatan, salah satu di antaranya SMP Negeri 3 itu meraih prestasi namanya Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, sangat bangga banget nih Pak. Luar biasa. Kita tanya langsung ya Pak sama yang ahlinya Adiwiyata di SMP Negeri 3 Makassar ini. Gimana perasaannya? Kita panggil ibu siapa nih? Ibu Nabila. Ibu Nabila. Oh, beda jauh ya sama nama lengkapnya ya. Ibu Nabila. Ibu Nabila, gimana perasaannya setelah mendapat kabar di akhir tahun? Kita bahas di awal tahun terkait dengan Adiwiyata provinsi nih. Ya, alhamdulillah suatu prestasi yang perlu kita banggakan, terutama untuk siswa karena
Kalau kita berbicara tentang adiwiyata itu adalah kebiasaan siswa di sekolah, bukan kebiasaannya guru, bukan kebiasaannya cleaning service dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya adiwiyata ini, prestasi ini itu adalah kebiasaan siswa yang harus terjaga. Jadi tantangan barunya setelah mendapatkan prestasi ini, tantangan barunya adalah bagaimana kebiasaan itu kita jaga, karena untuk membentuk itu memang susah, tapi lebih susah lagi menjaganya. Betul. Oke. Jadi ini semoga bisa anak-anak menjadi kebiasaan yang betul-betul bisa dilakukan setiap hari di sekolah, yang nantinya dibawa juga ke lingkungan luar sekolah, bahkan sampai di lingkungan rumahnya. Oke, terpilih dari adiwiyata provinsi, kok bisa SMP 3 dapat itu? Ya itu tadi, memang kita punya komitmen sama anak-anak untuk bagaimana sekolah kita itu menjadi ramah lingkungan, ramah untuk kebersihannya, untuk semua yang bisa kami kelola dengan sumber daya yang ada. Oke, ramah lingkungan yang di sini diterapkan seperti apa? Ramah lingkungannya seperti yang pertama itu adalah dari kantin sekolah. Dari kantin sekolah, oke. Kami di kantin sekolah itu sudah lagi tidak menggunakan gelas-gelas plastik, pembungkus-pembungkus makanan. Jadi anak-anak itu bawa tumbler dari rumah. Semuanya sudah gitu? Iya, semuanya sudah begitu. Jadi di kantin itu diambil, dimasukkan ke tumbler. Jadi anak-anak yang tidak membawa tumbler itu tidak boleh membeli. Tidak bisa membeli. Jadi ada paksaan tersendiri dari anak-anak, dari dirinya bahwa saya harus bawa tumbler. Jadi itu akan jadi kebiasaan ketika keluar dari sekolah, mau pergi ke misalnya ke mall, jalan-jalan. Semoga bisa menjadi kebiasaannya. Tapi tapi sekarang Ibu, semua siswa-siswi di sini semua pada bawa tumbler, nggak ada yang bawa tumbler. Jadi kalian nggak bisa belanja di sekolah, di kelas juga kalau mau minum pakai tumbler dari dispenser yang ada di kelas-kelas. Terus apa lagi Bu selain itu, kantin yang menerapkan bawa tumbler setiap siswa-siswi ini? Apa lagi yang lain? Yang lain adalah membuang sampah, sampah-sampah yang ada di kelas itu, di kelas-kelas disediakan tempat sampah yang sudah berbeda, ada organik, ada anorganik. Kayak memilah sampah ya? Memilah sampah. Yang ketiga, kita mengikuti gerakan Eco-Enzim serempak di Makassar. Jadi kalau kita pergi lihat di kelas-kelas itu, di setiap kelas itu ada botol-botol Eco-Enzim yang memang baru sekitar 1 bulan. Jadi nanti bulan 3 kita panen bersama-sama. Jadi dari sampah-sampah MBG, buah-buah dari kulit-kulit MBG, buah-buahnya itu kita jadikan Eco-Enzim. Wah, oke. Sampahnya baru-baru juga kami punya yang namanya Teba Modern. Kita kerjasama dengan Kelurahan Baji Mapasunggu. Itu jadi sisa makanan MBG kita masukkan ke dalam Teba. Nah, itu akan menjadi pupuk yang bisa kita lakukan di sekolah-sekolah. Ada juga yang keempat, gerakan satu siswa satu tanaman. Satu siswa satu tanaman. Bagaimana tuh konsepnya? Jadi siswa itu membawa satu tanaman dari rumah menggunakan wadah bekas, pot bekas yang dia kreasikan. Nah itu dia jaga di sekolah, kalau mati atau tidak hidup itu disuruh kembali untuk rawat lagi. Jadi memang ini tantangan dan solusi yang cukup efektif di sekolah kita, apalagi dengan luas seperti begini dan padatnya siswa yang ada. 1.400 siswa. 1.400 siswa. Jadi untuk jumlah tanaman dengan warga sekolah itu harus seimbang. Betul. Jadi itu menyimbangi sekali. Beda-beda juga mindsetnya mereka. Ada yang bisa kebiasaan seperti itu, ada yang bisa langsung dikasih tahu, tapi ada juga yang mungkin menolak. Tapi itulah kerja-kerja tim adiwiyata pemirsa ya. Pasti susah kan ya Bu ya? Ya, berkat kerjasama dari guru-guru, dari pokja-pokja yang ada, alhamdulillah bisa terlewati dan buktinya kita bisa mendapat provinsi. Nah, ini tim adiwiyata kan banyak di beberapa sekolah di Makassar. Apa yang beda sih dari SMP Negeri 3 Makassar ini dibanding sekolah adiwiyata yang lainnya? Kalau yang bedanya itu adalah kerjasama antara tim itu harus memang kompak. Harus kompak karena kita kalau berbicara adiwiyata itu tidak berbicara hanya tim inti atau hanya beberapa yang jalan, tapi memang harus semuanya yang kompak. Nah itu kekompakan yang harus dijaga dan dipertahankan. Jadi maksudnya nih Ibu, timnya yang kompak di sini. Yang lain nggak kompak?
No comment. No comment. Oke, lanjut, Bu. Yang menurut kami juga beda itu adalah kita banyak disoroti oleh pemerintahan kota. Kayak kebun sekolah kita itu dapat program dari Pak Wali, yaitu urban farming. Jadi kebun sekolah kita itu kita kerjasama dengan dinas perikanan dan pertanian. Jadi kolam-kolam yang ada di sekolah itu kita kerjasama. Yang itu yang menurut kami kelebihannya yang kami miliki. Jadi kita banyak mendapat sorotan juga dari pemerintahan kota, itu bisa membantu sekali. Oke, karena disupport ya. Disupport dan membantu mengedukasi siswa, bahkan guru-guru juga. Oke, oh ternyata di sini ada kebun sekolah. Konsepnya kebun urban sekolah, farming. urban farming. Nanam apa tuh, Bu? Nanam sayur, tanaman obat. Kami juga ada hidroponik. Yang hidroponik itu di bawahnya ada ikan. Nah itu yang nutrisinya yang kita ganti. Jadi ikan di bawah, lalu hidroponik dalam. Ada greenhouse. Itu kita sama-sama garap. Udah pernah panen? Sudah beberapa kali kita panen. Oh, sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya sayur apa tuh yang ada di sini? Kangkung, selada, bayam. Wih, sisa barbekyuan aja ya, Bu. Bapak juga pernah ikut pada saat proses panennya? Oke, jadi mulai dari tanam juga kami ikut. Garap sampai panen pun juga ikut. Kami punya prinsip begini, lahan yang sempit itu kalau dimaksimalkan saya kira bisa. Jadi tidak ada alasan bagi sekolah bahwa lingkungannya sempit, tidak ada lahan, kita tidak bisa berkebun. Ternyata bisa. Jadi dengan berbagai rekayasa bisa dilakukan dengan bekerja sama. Tadi katakan bahwa kita bisa bersinergi, bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain untuk bagaimana mengembangkan lingkungan hidup di sekolah. Semua bersinergi ya. Terkait dengan siswa-siswanya ditanamkan jiwa-jiwa ramah cinta lingkungan itu agak susah nggak, Bu ya? Di sini susah gampang. Kalau kita bilang mudah kayaknya mustahil. Pasti susah. Sedikit demi sedikit mereka akan mengerti, mereka akan terbiasa dengan itu. Udah berapa lama mulai diterapkan itu? Sebenarnya untuk di Adiwiyata, sekolah Adiwiyata di Makassar itu kami sudah pegang dari tahun 2011. Oh, udah cukup sangat lama ya, lama. Untuk tahun 2025 ini kita akhirnya berjuangkan tingkat provinsi, alhamdulillah sampai. Untuk tahun 2026 ini semoga kita bisa dapat nasional. Amin. Targetnya itu ya, Bu ya? Iya, targetnya itu. Jadi memang siswa di sini tuh sudah menjadi kebiasaan dari awal dia siswa baru sudah disuruh bersih-bersih dan yang lain. Nanam juga. Beres menanam. Mereka juga itu ya. Jadi lingkungan walaupun sempit tapi bagaimana caranya buat rekayasa gimana agar itu lingkungannya bisa bermanfaat ya. Mengedukasi siswa-siswi juga, bukan hanya di sini belajar akademik tapi juga lingkungan dijaga dan mereka udah jarang buang sampah sembarangan. Sudah jarang dan memang sampahnya terpilah. Dan setiap kelas itu ada lebih dari satu tempat sampah yang memang untuk organik, anorganik seperti itu. Nah, menurut saya kenapa di sini agak bisa kami kondisikan anak-anak dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan Adiwiyata itu adalah kita mengelompokkan anak-anak pokja-pokja itu dari minatnya anak-anak, jadi tidak ada paksaan. Jadi yang minatnya, misalnya dia minatnya ke hidroponik, dia masuk ke pokja, dia pilih sendiri pogjanya hidroponik. Misalnya pogjanya bank sampah, dia pilih sendiri, dia mau ke bank sampah. Jadi tidak ada paksaan karena memang dari minatnya anak-anak yang mau masuk kemana. Mereka terbagi-bagi dalam beberapa kelompok itu. Terus bagaimana? Ada kayak waktu-waktu tertentu mereka ngurus itu atau bagaimana, Ibu? Ada. Jadi kayak misalnya bank sampah itu dia rutin tiap hari. Setiap pulang sekolah atau ada jadwal penjemputan sampah, seperti begitu hidroponik, dia rutin memantau. Jadi itu bukan kebiasaan pada saat waktu-waktu tertentu saja. Ada memang sudah diskat-skat memang ini tugasnya ini nih. Semua ikut kelas 1, 2, 3 semua gabung. Semuanya. Luar biasa. Ini konsep dari tim Adiwiyata atau bagaimana, Pak?
apanya itu. Yang konsep seperti ini buat Ya, pokja-pokja. jadi kan memang setiap sekolah harus punya inovasi. Ya, betul, Jadi, betul. Adiwiyata ini sebagai wadah untuk bagaimana sekolah berinovasi yang berbasis lingkungan. Nah, kami di sini mencoba melakukan itu dengan melibatkan seluruh unsur sekolah, bukan cuma guru, bukan cuma pegawai, tapi seluruh siswa yang ada di sini itu dilibatkan di dalamnya itu, sehingga sehari-harinya itu menjadi kebiasaan, bukan lagi hanya temporer untuk sampaikan tadi. Oke, dari tim Adiwiyata sendiri merasa kolaborasinya sangat mantap, bersinergi. Kalau dari pandangan kepala sekolah melihat tim Adiwiyata di SMP 3 Makassar dan melihat siswa-siswi menjalankan itu seperti apa, Pak? Ya, kalau saya sih melihat kan ada hasilnya. Berarti proses itu tidak menyalahi hasil atau hasil tidak menyalahi proses. Betul. Karena pemerintah ini sudah memberikan suatu penghargaan sebagai Adiwiyata provinsi, itu artinya buah daripada kerja keras bersama dari semua siswa, guru, dan seluruh keluarga besar SMP 3 Makassar. Oke, jadi melihat memang mengacung jempol ya, Pak? Komitmennya luar biasa. Oke, luar biasa. Kalau tantangan sendiri? Ya, Ada nggak tantangan? Tantangannya itu, anak-anak kan itu kadang memang dia lagi semangat, apalagi kalau baru-baru itu dia lagi semangat. Masih semangat, Ada oke. kemarin kayak ada kerjasama antara kelurahan, itu tema modern, dia semangat melihat bahkan anak-anak itu ikut menggali dan lain-lain, itu dia semangat. Nah, tantangannya itu kadang tidak bisa dipungkiri, kadang sedikit kendor. Dan itu kan tantangannya dari tim Adiwiyata, semua guru-guru itu untuk membangkitkan selalu semangatnya. Nah, Caranya membangkitkan semangat mereka, kasih gula-gula permen nggak atau gimana? caranya itu kita pilih anak-anak, kita pilih anak-anak yang berada yang memilih pokja itu atau kelompok-kelompok itu selalu diberikan support, selalu diberikan penghargaan dari tim-tim pokjanya, guru yang bertanggung jawab di pokja itu maksud saya. Oke, jadi mereka biasa dapat penghargaan juga? Ya. Biasa, karena kayak begini, misalnya bank sampah. Oke. Bank sampah kan itu kita membuang sampah ada penghasilan. Ya. Kita bawa sampah, pilah sampah itu ada penghasilan. Iya, betul. Ada berupa materi, uang, walaupun tidak seberapa itu anak semangat seperti itu. Tapi anak senang dengan hasilnya. Hasil-hasil dari TEBA misalnya jadi kompos dia bisa gunakan sendiri. Jadi itu maksudnya penghargaan bagi dirinya dan karena ada kita tanya memang apa tujuannya dilakukan seperti ini, jadi tidak asal menyuruh, tidak asal mendampingi. Anak-anak tahu keluarannya apa, seperti kayak hidroponik yang menghasilkan sayur-sayuran, dia akan tergerak, dia akan senang sama orang tuanya, bahkan beberapa ada yang bawakan ke orang tuanya. Oke, gitu ya. Jadi mereka yang menanam, mereka juga dapat hasilnya. Jadi itu penghargaan yang dirasakan bagi anak-anak, luar biasa keren ya. Konsep kantinnya seperti itu, terus ada kebun sekolah. Ada lagi nggak yang lain terkait dengan Adiwiyata? Ya kan kita sebenarnya pola pembiasaannya di sini. Oh ya, pola pembiasaan yang paling ditanamkan ya. Jadi ada anak-anak kita ini yang mungkin tidak pernah lihat bagaimana cara prosesnya itu menanam sayur. Yang dia tahu ini kalau misalnya kami bisa makan sayur, tapi mereka itu tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah, sinilah dibiasakan, diajarkan. Ternyata kalau sayur itu tidak hanya langsung dibeli di supermarket, tapi prosesnya ditanam dulu, baru dipetik, dipelihara, dipetik, dipanen, baru sampai kepada supermarket. Yang selama ini mungkin langsung ada di depan meja, oh ini sayur, ini makanan, ini, tapi tidak tahu prosesnya dari mana. Inilah yang mau diajarkan anak-anak sebagai pembiasaan supaya betul paham dan sadar bahwa betapa pentingnya namanya mencintai lingkungan. Oke, dan mereka semangat juga. Itu Semangat. Kalau tanpa semangat anak mungkin kita tidak bisa semangat juga. Iya, betul. Nah, katanya di tahun ini akan target nasional hingga mandiri, itu kayak lumayan susah nih. Udah naik tingkat nih. Apa yang akan dilakukan, gimana nih tim Adiwiyata untuk mencapai target tersebut dengan waktu 1 tahun? Ya, kalau apa yang ingin dilakukan ke depannya itu adalah yang pertama tadi saya bilang perlu
memperketat lagi kebiasaan-kebiasaan dipertahankan, lalu memperbanyak lagi kerjasama dengan lingkungan sekitar, dengan kelurahan dan lain-lain. Lalu targetnya itu adalah bagaimana membuat lagi inovasi, lebih banyak lagi inovasinya di Adiwiyata ini. Iya, di Adiwiyata, karena itu adalah salah satu juga penilaian bagaimana ada inovasinya. Oke, inovasi. Intinya inovasi memang yang paling penting. Inovasi yang paling penting. Karena ada pembaruan, ada pembeda dari sekolah-sekolah Adiwiyata yang lainnya. Nah, berbicara inovasi, udah ada nggak inovasi nih? Oh, Ibu, Bapak? Ada. Karena kami ada tempat sampah yang bisa bicara. Maksudnya gimana tuh tempat sampah yang bisa bicara? Tempat sampah yang bisa bicara itu maksudnya seperti begini. Misalnya ketika kita mau buang sampah, itu ada sensor dari tempat sampah. Sensornya bilang terima kasih atau silakan buang. Seperti begitu ada. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Itu salah satu inovasi. Jadi ada juga teknologinya, ramah lingkungan juga, dan memberikan anak semangat karena ada pengalaman baru ketika dia buang sampah. Itu sudah lama diterapkan atau sudah beberapa saat ini? Iya, beberapa saat ini. Itu teknologinya seperti apa tuh? Ada buang sampah terus ucap terima kasih? Ya, jadi dia terbuka sendiri, lalu dia mengeluarkan suara ucap terima kasih sudah buang sampah dalam tempatnya. Itu kenapa diterapkan seperti itu? Sudah riset sebelumnya bilang mereka lebih suka kalau misalnya ada ucapan-ucapan terima kasih kalau buang sampah tuh gimana? Iya, karena anak-anak sekarang itu kan suka yang unik-unik. Unik, walaupun mungkin ada pengalamannya, ada pengalaman ketika dia buang sampah ini nyala, coba lagi buang sampah. Buang sampah terus. Buang sampah ada sampai sekitarnya dia buang lagi, bisa mendengarkan ada pengalamannya dari situ. Dia suka dengar yang unik-unik. Itu dari hal-hal kecil, dari kebiasaan-kebiasaannya. Ini kayaknya bukan hanya siswa-siswi aja, ibu gurunya juga, bapak gurunya juga pasti senang buang sampah kalau ada yang unik-unik seperti itu ya. Bapak juga pernah buang sampah terus ada bunyi seperti itu? Kami pernah coba itu mengambil kertas kemudian dibuang di situ, ya langsung terbuka sendiri. Lalu kemudian bersuara terima kasih. Terima kasih sudah buang sampah. Itu inovasi. Yang lain Pak, inovasi ini di bidang Adiwiyata. Yang lain Pak, mungkin ada inovasi di SMP 3 Makassar ini karena kayaknya akan membuat prestasi-prestasi terbaru deh. Ya, jadi kedepannya ini kan kita memang kolaborasi. Kedepannya memang ini karena kantin sekarang kan sudah tidak menggunakan lagi plastik. Betul. Nah, tentunya ke depan ini bagaimana kantin ini bisa berbasis digital. Jadi anak-anak tidak perlu lagi nanti bawa uang, tapi dia menggunakan aplikasi smartphone, berarti pakai HP. Misalnya, atau pakai alat-alat lain lah begitu. Jadi anak itu dibiasakan dengan bentuk yang lain begitu. Ikutnya ikut zaman lah ya. Jangan sampai tertinggal di sekolah pun ya. Sekarang kan bukan lagi zamannya bawa uang cash kan. Nah, sekarang Iya tahu Pak ya. Di mana-mana semua QR ini. Itu yang kami maksudkan itu. Itu untuk kantin. Tadi sudah tempat sampah, sudah kantin. Apa lagi Pak inovasi di sini? Masih banyak sih sebenarnya yang kami akan lakukan nantinya, yang tentu berkaitan dengan pola seperti yang misalnya ini kami harapkan nanti ini bagaimana air minum ke depan ini anak-anak tidak perlu lagi bawa. Maksudnya gimana tuh? Bagaimana air minum yang ada ini di sekolah bisa memproduksi. Wah, keren. Jadi anak tidak seperti di luar negeri lah begitu. Jadi cukup langsung ambil air itu minum, tidak perlu lagi repot bawa. Nah, itu yang kami rencanakan ke depan seperti itu. Kenapa berpikir sampai ke situ Pak? Ya kan orientasinya kami sekolah kan pelayanan. Kan di sini ada 1000 anak, ya tentu kami harus layani. Memberi pelayanan terbaik. Kalau misalnya anak-anak yang tidak punya uang kan tidak perlu lagi beli, cukup ambil saja air di keran air yang sendiri langsung minum. Karena itu sudah steril dan sudah memanfaatkan. Itu yang diharapkan ke depan. Terus sekarang udah ada proses nggak untuk itu bisa tercapai? Ya ini kan tentu perlu kemitraan. Jadi ini bisa kami nanti membuat mitra, mungkin ada mitra nanti yang bisa bekerja sama dengan kami, bagaimana menyediakan itu. Ya, jadi karena tidak bisa kami berjalan kalau hanya berjalan sendiri, tetapi perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Bahwa sesungguhnya
ini sangat penting melatih anak-anak kita bagaimana hidup sehat gitu. Oke, hidup sehat di sini, wah keren ya. Kalau mau sehat sekolah di sini aja. Iya, gitu. Itu fasilitas pelayanan, fasilitas pendidikan seperti apa kalau di SMP 3 Makassar sendiri? Ya, kalau berkaitan dengan proses pendidikan, ini kan di SMP 3 ini basisnya sekarang menuju sekolah digital. Oke. Ya, Menuju. Artinya berbagai sarana prasarana kami sudah siapkan. Bagaimana guru mengajar paperless. Seperti apa itu? Paperless itu tidak terlalu pakai kertas lagi. Itu kan menjaga lingkungan juga. Ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan juga. Okay. Nah, kami alhamdulillah sudah punya smartboard. Itu kami maksimalkan pemanfaatannya oleh guru-guru pada saat mengajar, sehingga betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Jadi guru mengajar itu ya sudah mendekatkan anak dengan lingkungan. Kemudian anak-anak lebih kontekstual, dia bisa melihat dari sumber-sumber YouTube misalnya, atau video-video yang ada. Anak langsung melihatnya, tidak dijelaskan saja, tetapi dia bisa menonton. Lebih inisiatif lagi apa? Iya, itu. Jadi paperless itu sudah diterapkan di sini? Sudah. Ini sudah bertahap ini. Jadi ada beberapa kelas itu kami tempatkan smartboard. Guru bergilir mengajar di situ, lalu kemudian nanti anak-anak mengajar secara interaktif. Wih, keren ya Pak ya. Tapi belum rata ya Pak, belum semua? Belum semua kelas, karena kami punya kelas lebih 30 ya, belum semua. Iya ya, pasti bertahap. Jadi bertahap. Tapi diharapkan semuanya paperless, nggak ada lagi pakai buku. Iya, gitu. Wih, dan nggak ada mungkin lagi bungkus-bungkus buku. Ya. Itu zaman kan sekarang begitu. Iya betul. Tapi bagus ya ikut zaman pakai smartboard gitu. Sudah ada berapa kelas Pak yang pakai smartboard? Ini sudah 4 kelas ini. Ada 5 gitu. Ada di sana di bawah, ada di sini, ada juga di sana. Dan memang terbukti kalau mereka pakai itu lebih aktif lagi. Lebih semangat ya begitu. Belajar aktif, semangat, karena tertantang. Iya. Tantangannya luar biasa karena bisa interaksi, bisa interaktif, dan bisa melihat langsung apa yang dipelajari, bukan cerita tapi dia bisa lihat. Oh iya. Ya kalau kertas kan ditulis dulu apa segala macam. Ya, tulisnya lama. Oke, luar biasa keren ya. Anak-anak sekolah zaman sekarang. Ya, kayaknya saya lihat agak bingung-bingung karena Nggak pernah. Sudah beda ya. Jadi kita juga memang guru menyesuaikan. Harus bisa menyesuaikan karena kita yang akan ngajarin anak-anak. Terus apalagi Pak, kayaknya banyak banget nih di sini inovasinya nih di SMP 3 Makassar. Ya, jadi kami istilahnya itu inovasi tidak berhenti. Iya pasti. Maksud saya ide-ide kreatif dari siswa, ide-ide kreatif dari guru, itu tetap kami fasilitasi. Bagaimana supaya mereka itu bisa berkembang, ya, kreatif gitu. Saya mendengar tadi Bapak mengatakan ada ide-ide kreatif dari siswa. Sebelumnya sudah ada seperti itu, terus diaktualisasikan. Iya, diaktualisasikan. Contohnya apa Pak? Jadi misalnya begini, siswa ini kan zamannya perundungan. Anak-anak kan namanya siswa, mereka itu membuat satu komitmen bahwa bagaimana menghentikan perundungan. Makanya dari anak itu kita membuat suatu program sekolah namanya Akurma. Iya, seperti apa itu? Akhiri kata umpat, merajut kebersamaan. Keren, itu siswa yang buat? Iya, jadi siswa sendiri yang mempraktekkan. Ada timnya di siswa itu, ada masing-masing kelas itu ada apalagi namanya, ada tim yang memang memantau itu. Jadi bagaimana mengurangi, kalau perlu menghentikan kata-kata kasar, kan namanya anak-anak kadang-kadang kata-kata umpat itu keluar dari mulutnya tanpa disengaja atau disengaja. Jadi itu ada kontrol dari mereka. Selalu ingat ada akurma. Ya, akhirnya kata umpat, merajut kebersamaan. Kayak polisinya sekolah ya Pak ya? Iya, gitu. Mereka datang terus mengawasi. Ya, mengawasi. Mereka takut. Bukan sebenarnya takut, tapi menyadarkan. Menyadarkan. Ya, memberikan penyadaran kepada teman-temannya kalau misalnya ada yang mungkin lupa, tiba-tiba kata-kata itu keluar, diingatkan. Akurma. Iya, luar biasa. Di sini semua berperan ya, dari semua warga sekolah berperan, guru, siswa-siswi, yang di kantin juga berperan. Pokoknya semua demi sekolah yang lebih baik ke depannya dan juga ramah lingkungan. Nah, semoga kita doakan ya di Wiyata Nasional Mandiri tahun ini bisa tercapai ya. Kerja keras lagi tim Adiwiyata. Semangat ya. Terakhir boleh memberikan harapan dari Ibu dulu untuk kedepannya
di Adiwiyata maupun juga di SMP 3 Makassar. Silakan Ibu. Ya, kalau berbicara tentang harapan, saya berbicara tentang sekolah Adiwiyata itu menjadi kebiasaannya anak-anak untuk bagaimana menjaga sekolah dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang akan dia bawakan nanti ke kehidupan selanjutnya di lingkungan-lingkungan yang barunya. Semoga bisa, harapannya sudah tidak ada sampah, tidak membebani lagi TPA yang ada di sana. Jadi sampah yang ada di sini kita olah di sini. Habis di sini, jadi tidak kemana-mana lagi. Ya, itu memang berat, tapi saya yakin pasti bisa. Yakin pasti bisa, insya Allah, amin. Dari Pak Kaswadi sendiri selaku kepala sekolah di SMP Negeri 3 Makassar tercinta ini, seperti apa harapannya, Pak? Ya, jadi selalu kami memberikan harapan kepada teman-teman guru semuanya, keluarga besar SMP 3, bahwa silakan buat apa yang boleh. Jangan dibalik apa boleh buat. Iya, betul. Artinya kalau buat apa yang boleh berarti selalu optimis. Jadi yang lain melakukan ini, yang lain melakukan ini, yang lain melakukan ini, semua berbuat dan itu boleh dilakukan, silakan. Jangan mengatakan apa boleh buat, kalau apa boleh buat selalu pesimis konotasinya. Jadi itu yang sehingga motivasi itulah menjadikan seluruh keluarga besar SMP 3 itu mau berbuat, mau berinovasi, mau berprestasi, dan mau melakukan. Luar biasa. Jangan apa boleh buat, lakukan apa yang boleh dibuat ya Pak. Karena tanamkan langkah-langkah kecil untuk harapan yang besar. Terima kasih Ibu Nabila dan juga Pak Kaswadi atas waktunya, sangat luar biasa sekali. Kita langsung podcast di studio yang diciptakan oleh siswa-siswi. Luar biasa. Semoga harapannya ke depannya SMP 3 Makassar menjadi sekolah yang tambah banyak prestasinya lagi. Adiwiyata bisa diraih dan kita tunggu kabar baiknya. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, cukuplah tadi perjumpaan kita dalam podcast kali ini di SMP Negeri 3 Makassar. Jangan lupa saksikan terus hanya di PKM News Berita Kota Makassar. Saya Alika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.